Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudaraku, senang sekali bisa kembali menyapa saudara dimanapun berada. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Namun yang menjadi ayat nas kita yaitu dari 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai tulisan tata tertib. Entah itu di kantor, sekolah, kampus, pabrik, atau di tempat-tempat umum. Tata tertib bukanlah untuk dilanggar, namun untuk ditaati supaya tercipta sebuah ketertiban. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, begitu pula dalam kehidupan rohani. Tuhan telah mengatur kehidupan manusia di dalam Alkitab. Dengan kata lain, ketertiban dalam hidup adalah syarat mutlak untuk kita menjalankan firman Tuhan. Sekalipun orang mengetahui seluruh isi Alkitab, hafal ayat-ayat di Alkitab, tetapi bila dalam kehidupannya nyata mereka menjalankan hidup secara tidak tertib, semuanya akan sia-sia. Tanpa ketertiban, kita tidak akan pernah mencapai goal. Di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekalipun Tuhan adalah setia, tapi bila dari pihak kita sendiri tidak mengerjakan bagian kita, yaitu hidup secara tertib, maka cepat atau lambat rumah rohani kita pasti akan rubuh. Bukan tugas Tuhan untuk memelihara rumah rohani kita, namun kita sendiri yang harus mengusahakan begitu rupa. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak tertib hidupnya. Contoh, sering meninggalkan jam-jam peribadatan. Padahal Alkitab menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menyediakan waktu selama berjam-jam untuk menonton televisi kita bisa, tetapi berdoa untuk beberapa menit saja kita malas melakukannya. Kita juga malas baca Alkitab dan selalu punya alasan atau dalih untuk menghindarkan diri dari pelayanan. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 ada tertulis, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan
kasih, dan ketertiban. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.